Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kinerja kami tentang tumbuhan lumut. A. Pengertian tumbuhan lumut. Secara ilmu tumbuhan lumut termasuk biotropita atau tumbuhan non-vaskuler. Mereka dapat dibedakan dari yang serupa liverworts, marchantiophyta atau hepatiaceae. Dengan multiseluler mereka rhizoids. Lain perbedaan bukanlah universal untuk semua lumut dan semua liverworts. Yang membedakan batang dan daun-daun, ketiadaan daun-daun yang berbagi atau berlekuk, dan ketidakhadiran daun-daun diatur dalam 3 golongan. Semua menunjuk tumbuhan lumut. Sebagai tambahan terhadap kekurangan suatu sistem vaskuler, lumut mempunyai genotipe demon siklus hidup, yaitu sel haploid untuk kebanyakan siklus hidupnya. Seprotipe diploid berumur pendek dan dependen pada atas gemoti. Ini adalah berlawanan dengan pola aturan yang diperlihatkan oleh kebanyakan tumbuhan tingkat tingginya. Di dalam tumbuhan vaskuler, sebagai contoh, haploid generasi diwakili oleh poilen dan ovol, sedangkan diploid adalah generasi tumbuhan berbunga yang umum dikenal. Ciri-ciri tumbuhan lumut. Yang pertama ada dapat berfotosintesis dan merupakan tumbuhan eukariotik dan multiseluler. Yang kedua, dinding sel terdiri atas selulosa. Yang ketiga, mengalami metagenesis. Yang keempat, merupakan peralihan antara telur dan chemortipa. 5. Zigot berkembang menjadi embrio dan akan tetap tinggal dalam gemantigium betina. Sperma diproduksi oleh Atribedium dan ovum diproduksi oleh Archenium. 6. Batang dan daunnya mempunyai susunan yang berbeda, yaitu berukuran kecil dan jarang mencapai 15 cm. Yang ketujuh, lapisan kulit dalam tersusun atas konteks silinder, pusat yang terdiri dari sel penunjang atau parenchyma yang memanjang, tidak mengandung xilem dan phloem. Yang kedelapan, silinder pusat terdiri atas sel parenchyma yang berguna untuk mengangkat air dan garam mineral. Yang kesembilan, pertumbuhan pada lumut yaitu secara memanjang. Yang ke-10, susunan gemantigium, archegium ataupun antheridium yang khas sering dijumpai pada tumbuhan paku atau nama lain Pteridophyta, terutama archegiumnya seperti botol dan mengandung sel ovum, sedangkan Atredium adalah gamet jantan tang berbentuk bulat dan mengandung sel spermatozoid. Yang ke-11, daunnya setebal satu lapis sel kecuali ibu tulang daun, yang lebih dari satu lapis sel-sel daun kecil yang mengandung kloropas yang tersusun seperti jaring dan berbentuk sempit dan memanjang. C. Klasifikasi biota atau lumut. Lumut terbagi menjadi 3. Yang pertama ada lumut daun atau musci. Lumut daun banyak terdapat di tempat-tempat yang lembab, mempunyai struktur seperti akar yang disebut rhizoid dan struktur seperti daun. Siklus hidup lumut mengalami pergantian antara generasi haploid dengan diploid sporofit, pada umumnya lebih kecil, berumur pendek dan hidup tergantung pada gematofit. Contoh lumut diantara lain Placertium juniperinium, Fuvaria, Pogonatum, Ceratum, Aerobersis, Legosima, dan lumut gambut sphagnum. Yang kedua ada lumut hati atau Hepatiaceae. Tubuhnya terbagi menjadi 2 lobus sehingga tampak seperti lobus pada hati. Siklus hidup lumut ini mirip dengan lumut daun. Di dalam Smongaria terdapat sel yang berbentuk gulungan, disebut aletera. Aletera akan terlepas saat kapsul terbuka, sehingga membantu memancarkan spora. Lumut ini juga dapat melakukan reproduksi dengan cara aseksual dengan sel yang disebut gemma, yang merupakan struktur seperti mangkok di permukaan gematofit disebut lumut hati, karena bentuknya menyerupai hati. Tempat tumbuh pada tanah yang cukup basah. Lumut hati ada 2 macam, yaitu lumut hati jantan dan lumut hati betina. Masing-masing menghasilkan antheridium dan acredium. Dari antheridium keluar sel kelamin jantan, sedangkan dalam acredium terdapat sel telur. Pembuahan berlangsung dengan bantuan air. Oleh karena itu, tempat basah dan sedikit air merupakan suatu tempat yang baik untuk tumbuhnya. Air hujan atau percikan air
membantu menyerbukan, seperti halnya lumut daun. Pada lumut hati pun terdapat pergiliran turunan. Di dalam sporanya, sporangia, terdapat sel yang berbentuk gulungan, disebut aletera. Aletera akan terlepas saat kapsul terbuka, sehingga membantu memancarkan spora. Lumut hati juga dapat melakukan reproduksi ekseksual, aseksual dengan seberkas sel yang disebut mangkok di permukaan gametofit. Contoh lumut hati adalah Marchahanthia, Polymartopa, dan Poralia. Lumut tanduk atau Antrokerotegea mempunyai gemotip lumut hati. Perbedaannya adalah terletak pada filum. Porofit lumut ini mempunyai kapsul memanjang dan tumbuh. Seperti anduk dari gemotip, masing-masing mempunyai kelopas tunggal yang berukuran besar, lebih besar dari kebanyakan tumbuhan lumut. Contohnya, lumut tanduk adalah Antrokeros lavis, Antrokepisida, atau lumut tanduk mempunyai gametofit berhalus dengan sporotip indeterminate dan berklorofil. Berbeda dengan Ditopita lainnya, sel-sel talus Antrokepisida mempunyai satu kelopas besar pada masing-masing selnya. Kapsul berbentuk silindri memanjang dimulai dari bagian ujung kapsul. Daur hidup lumut. Pada siklus hidup pertumbuhan lumut, sporotip menghasilkan spora yang akan berkecambah menjadi protonema. Selanjutnya dari protonema akan muncul gemotip. Generasi gametotip mempunyai satu set kromosom atau haploid dan menghasilkan organ seks gemetagium yang disebut atrecogenium atau betina, yang menghasilkan sel telur dan menghasilkan sel jantan yang menghasilkan sperma atau berfagella dan spermagozoid. Gemetagium biasanya dilindungi oleh daun-daun khusus yang disebut bag atau daun pelindung, atau oleh tipe struktur pelindungan lainnya. Gametagium jantan atau antegadium berbentuk bulat atau seperti ganda, sedangkan gametagium betinanya arkegium berbentuk seperti botol dengan bagian lembar disebut perut dan bagian yang sempit disebut leher gameteia. Jantan dan betina dapat dihasilkan pada tanaman yang sama atau pada tanaman berbeda. Fertilisasi sel telur adalah aktinzoid menghasilkan zigot dengan dua set kromosom atau diploid. Zigot merupakan awal generasi sportip selanjutnya. Pembelahan zigot membentuk sportip dewasa yang terdiri dari kaki, bagian pelekat pada gamotip, serta atau dari tangkai atau kapsul gametium di bagian ujungnya. Kapsul merupakan tempat dihasilkannya spora melalui meiosis. Setelah spora masuk dan dibebaskan dari dalam kapsul tersebut, salah satu siklus hidup telah lengkap. Manfaat biotopia atau lumut. Tumbuhan lumut jenis tertentu dapat dimanfaatkan untuk dekorasi ruangan atau ornamen tata ruang. Jenis lumut lainnya dapat dijadikan bahan obat, sedangkan manfaat tumbuhan lumut yang hidup di hutan dapat menyerap air di musim kemarau dan menyerap air musim kemarau dan membantu menahan erosi hingga dapat membantu mencegahnya banjir. Selain bermanfaat tadi, tumbuhan lumut juga dijadikan indikator biologi untuk mengetahui degradasi lingkungan di sekitarnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di negara Cina, terbukti lebih dari 40 jenis lumut telah digunakan masyarakat Cina sebagai bahan obat-obatan, seperti untuk mengobati gatal-gatal dan penyakit lainnya yang disebabkan oleh bakteri jamur. Berikut ada beberapa manfaat tumbuhan lumut yang bisa diobati bagi manusia, bisa menjadi obat bagi manusia.
Yang pertama yaitu dapat dijadikan tanaman pengganti ijuk. Yang kedua dapat mencegah terjadinya erosi dan banjir. Yang ketiga menyediakan cadangan air karena dapat menyerap air di musim kemarau. Yang keempat, lumut jenis tertentu dapat dijadikan sebagian obat seperti obat hati, penyakit mata, dan kulit. Yang kelima, dapat dijadikan antibakteri, anti kanker, dan antiseptik. Yang keenam, dapat membantu menghilangkan racun akibat gigitan ular. Yang ketujuh, dapat dijadikan sebagai obat luka bakar. Yang kedelapan, sebagai obat untuk merangsang pertumbuhan rambut. Sebagian tumbuhan tingkat rendah lumut memiliki fungsi yang tidak kalah penting dibandingkan tumbuhan lain. Beberapa jenis biota lainnya berfungsi sebagai tumbuh perintis yang bermanfaat untuk pengobatan dan bernilai estetis sebagai tanaman hias. Beberapa jenis lumut memiliki manfaat dalam dunia kesehatan. Yang pertama yaitu Martatia atau Polyanopa, dikenal juga dengan lumut hati. Jenis tersebut dapat digunakan sebagai alat hepatitis dan menghilangkan racun akibat gigitan ular. Yang kedua, Conocephalum conium juga termasuk lumut hati, berfungsi sebagai antibakteri, antifunggi, pengobatan luka bakar dan luka luar. Yang ketiga, Flulania tamaricici merupakan lumut hati yang dapat digunakan sebagai antiseptik. Yang keempat, Pisidium japonium merupakan lumut daun, dapat digunakan untuk membantu pertumbuhan rambut. Yang kelima, Rhodophyum giganteum merupakan jenis lumut daun yang dapat mengobati tekanan darah tinggi dan sebagai sedatif atau obat bius. Yang keenam, Carotonium pilicium tersebut lumut daun yang mengandung senyawa untuk mengobati penyakit jantung. Yang ketujuh, Haplocodium catillatum merupakan lumut daun yang berguna mengobati pneumonia. Sekian dari kelompok kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.